مرحبا أهلا النوادي. قال المصنف رحمه الله ورضي الله تعالى عنه وأرضاه ونفعنا به وبعلومه وأمدنا بأسراره وأعادنا من بركاته في دارين رضي الله عنكم. فصل باب أركان الصلاة. الركن لغة جانب الشيء الأقوى، اصطلاحا عبارة عن جزء من الماهية لا تتحقق إلا به. أركان الصلاة عددها المعتمد أنها 13 بجعل الطمأنينة تابعة للأركان. الحمد لله الذي هدانا للإسلام وجعل أو شرع لنا أفضل الشرائع والأحكام، وأحمده سبحانه وأشكره على آلائه العظام ونعمه الجسام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العلام، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله سيد الأنام، وعلى آله وأصحابه والأئمة الأعلام. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وبارك وسلم. يا من هو في علوه كائن، يا من هو في فعل حميد، يا من هو في مجده متين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام ملائكة المقربين. ربنا زدنا علما وفهما وعقلا يا أكرم الأكرمين بحق سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. يا رحمن يا رحيم. وصلى الله على Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa salam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, puja syukur kehadirat Allah, salawat salam kepada junjungan mulia Nabi tercinta Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta seluruh kerabat beliau, sahabat beliau dan umat beliau yang senantiasa melaksanakan ajaran beliau hingga akhir masa nanti. Alhamdulillah, di pertemuan kali ini kita melanjutkan tentang bab rukun-rukun salat. Memulai bab arkani salat. Kita telah sampai ke pembahasan tentang rukun-rukun salat. Ar-ruknu lugatan janibu syai'i al-aqwa. Rukun secara bahasa artinya sisi dari sesuatu yang sangat kuat, atau sederhananya tiang-tiang penyangga yang ada di sisi-sisi bangunan. Itu disebut dengan rukun. Nah, kalau yang ini tiangnya disebut dengan imad. Ya, makanya bahasa hadis Rasul mengatakan as-salatu imaduddin. Ya. Salat itu adalah tiang agama. Nah, adapun tiang yang menempel di sisi bangunan, nah ini disebut ruknun. Ya, berada di sudut. Nah, artinya kedudukan tiang yang berada di sisi bangunan itu sangat penting. Kalau tidak ada juga nggak bisa berdiri bangunan. Nah, jadi secara bahasa rukun artinya tiang yang berada di sudut bangunan. Itu disebut dengan ruknun. Bentuk jamaknya arkanun, rukun-rukun. Para fuqaha biasa menyebut dengan arkanus shalah ketika membahas tentang salat, itu menyebutkan rukun-rukun salat. Istilahan ibaratun an juz'in minal mahiyati la tatahaqqaqu illa bihi. Secara istilah
atau secara terminologi. Kalau tadi secara etimologi, secara bahasa. Secara terminologi artinya satu ungkapan tentang juz'in, suatu bentuk dari substansi dari sesuatu yang tidak bisa terrealisasi, terwujud kecuali dengan adanya satu bagian tersebut. Itu makna secara istilah atau syar'an. Adapun Solat secara bahasa lugatan ad-du'a. Solat itu secara bahasa artinya doa. Ya, jadi secara bahasa artinya doa. Makanya salawat juga artinya doa kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian ada juga dalam Al-Quran salawatum min rabbihim. Ya, ada juga salawat dari Allah pencipta mereka. Kalau dinisbatkan kepada Allah, salawat itu berarti rahmat. Salawat dinisbatkan kepada malaikat artinya istighfar. Salawat dinisbatkan kepada manusia artinya doa. Salawat dinisbatkan kepada hewan itu artinya tasbih, ya, tasbih. Nah, makasih. Jadi salawat, kata Ibnu Abbas, as-salawat minallah rahmah. Salawat dari Allah rahmat. Was-salawat minal malaikati istighfar. Salawat dari malaikat istighfar. Was-salawat min bani Adam ad-du'a wa tadarru. Salawat dari manusia, anak Adam, doa dan permohonan. Was-salawat minal bahaim at-tasbih. Dan salawat dari hewan itu adalah tasbih. Nah, ini ada dalam kitab Al-Qirtas, ya, Syarah Ratibil Attas. Baik. Adapun secara syara'an, secara terminologi, solat itu adalah aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim ma'anniyah bisyara'id mahsusah. Salat artinya adalah ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan yang diawali dengan takbir dan ditutup dengan salam, disertai dengan niat dengan syarat-syarat yang khusus. Itu salat artinya, ya, ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan. Karena di dalam solat ada ucapan, membaca takbiratul ihram, membaca suratul fatihah, membaca tasyahud, membaca salam. Itu aqwal, kumpulan ucapan-ucapan. Wa af'alun, dan juga solat itu adalah kumpulan perbuatan-perbuatan. Ada perbuatan berdiri, ada perbuatan ruku', ada perbuatan i'tidal, ada perbuatan sujud, ada perbuatan duduk di antara dua sujud dan seterusnya. Af'al. Muftatahatun bitakbir, diawali dengan takbir. Jadi kapan mulai dihitung solat? Ketika takbiratul ihram. Wa muhtatamatun bitaslim, dan diakhiri dengan salam. Salam pertama itu akhir dari solat. Salam kedua sunnah. Salam pertama yang akhir dari tasyahud itu adalah salam akhir dari solat. Ma'anniyah, disertai dengan niat. Nah, makanya solat harus ada niat. Niat solat zuhur, niat solat asar, niat solat maghrib, niat solat isya, niat solat subuh. Wajib gitu. Kalau yang sunnah, niat solat apa? Tasbih atau solat tarawih atau solat witir atau solat syuruk atau solat duha atau solat istikharah. Sunnah, nah, harus disertakan dengan niat, dengan syarat-syarat yang dikhususkan. Nah, ada syarat. Kalau bicara syarat sebelum rukun, ya,
Syurut, setelah syurut baru rukun. Para ulama mengatakan, ini nasihat kepada kita, kalau mau ibadah jangan hanya cari sahnya saja, tapi berusaha cari diterimanya. Ibadah, semua ibadah, jangan kita hanya fokus mencari yang penting sah. Karena ibadah yang kita lakukan, terutama sholat, ada yang sah tapi tidak diterima Allah. Ada yang sah. Bicara sah berarti secara aturan fikih sah, ya. Rukun sholat, syurut terpenuhi, ya. Rukun sholat terpenuhi, itu sudah sah. Dan tidak ada hal yang membatalkan, ya. Jadi 3 faktor. Syarat-syarat sholat sudah terpenuhi, rukun-rukun sholat terpenuhi, dan tidak ada hal yang membatalkan sholat. Ini nanti kita bahas satu persatu nih, mulai dari rukun, syurut, dan hal yang membatalkan sholat. 3 faktor ini jika kita lakukan dan sudah terpenuhi, maka ibadah sholat kita itu dinyatakan sah. Akan tetapi apakah diterima sama Allah? Belum tentu. Sah belum tentu diterima oleh Allah. Contoh, semua rukun kita kerjakan, syurut kita kerjakan, dan kita tidak melakukan hal yang membatalkan sholat. Akan tetapi sholat kita yang kita lakukan itu tidak ada khusyuk dari awal sampai akhir. Awal sampai akhir nih tidak ada khusyuk sama sekali. Sah tidak sholat kita waktu itu? Sah. Kena dalam fikih khusyuk tidak masuk rukun. Imam Ghazali saja yang memasukkan, ya, khusyuk bagian dari rukun sholat. Tapi fuqaha mazhab Syafi'i secara mayoritas ada yang menyatakan rukun sholat 13, ada yang mengatakan 17. Tapi sama, 13 rukun dengan 17 rukun itu sama. Al-Ghazali tambahkan satu, khusyuk. Nah, khusyuk dijadikan rukun oleh Imam Ghazali. Akan tetapi mayoritas fuqaha menyatakan khusyuk tidak masuk rukun. Rukun yang kita kerjakan, syarat yang kita kerjakan dari solat, dan tidak ada hal yang membatalkan solat, sekalipun tidak khusyuk, dalam hukum kita, hukum fikih dinyatakan sah. Tapi diterima oleh Allah tidak. Allahu a'lam. Karena ayat Al-Quran, hadis Nabi mengatakan, ya, yang substansinya bahwa hitungan sholat tergantung khusyuknya. Berarti sesuatu yang sah belum bisa dipastikan itu diterima. Akan tetapi kewajiban telah gugur. Nah, jadi kalau sah itu kewajiban telah gugur. Ya, jadi kalau ditanya di yaumil qiyamah, ya, awwalu syai'in yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Awal sesuatu yang ditanyakan oleh Allah di hari kiamat adalah salat. Yang orang yang sudah salat sekalipun tidak khusyuk, yang penting rukun-rukun syaratnya dan tidak membatalkan, maka insyaallah kewajibannya itu sudah dianggap selesai, gugur. Tidak ditanya lagi oleh Allah Ta'ala. Tapi pahalanya itu yang maksudnya. Pahalanya itu apakah sampai diterima atau tidak? Di situ ada ayat mengatakan qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Ada riwayat mengatakan la salata illa ma'agala minha. Ya, tidak ada salat kecuali yang dia khusyuk di salat tersebut. Nah, maka kita kejar itu jangan hanya kejar sah sebenarnya. Ini untuk kita bisa naik ke level yang lebih tinggi. Ya, jangan merasa aman statis di sudah sah selesai. Akhirnya peningkatan ibadah itu kualitasnya tidak ada. Tapi kalau yang kita kejar bagaimana Allah terima ibadah kita, otomatis sah. Sahnya kita dapat, penerimaannya juga kita dapat. Orang sholat niatnya bukan karena Allah, ria, pamer kepada orang, atau semua ibadah. Tapi rukun-rukunnya terpenuhi, syarat-syaratnya terpenuhi, dalam hukum fikih sah. Karena ria tidak masuk dalam hal yang membatalkan sholat. Ria tidak masuk hal yang membatalkan sholat. Tapi ria masuk kepada hal yang merusak sholat. Sholatnya sah,
Tapi pahalanya ini kalau riya tidak ada pahala, gitu. Nggak ada pahala, malah dapat dosa. Jadi ulama mengajarkan fokuskan di dalam penerimaan amal, jangan fokus kepada sahnya amal. Kalau penerimaan amal itu otomatis sah juga masuk, gitu. Itu magolahnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ya, Imam Ali bin Abi Thalib mengatakan demikian. Nah, berkaitan dengan masalah solat secara bahasa, doa artinya doa. Ya, memang tidak salah sih. Makna solat yang kita kerjakan itu memang di dalam solat ada kandungan doa. Bukankah kita setiap solat membaca suratul Fatihah? Surat Fatihah itu isinya doa. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Makanya ada amin di belakang. Sunnah doa kan ditutup dengan amin. Amin artinya apa? Istajib. Ya Allah, terimalah doa kami. Ya, jadi kita ini baca surat Fatihah itu kandungannya doa. Sesuai dengan nama kita, ibadah kita salat yang artinya doa. Tuh, istajib. Sebagian ulama tafsir menamakan suratul Fatihah itu adalah suratul doa, surat doa. Nah, oleh sebab itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau di dalam riwayat yang dinukil oleh Imam Tirmidzi yang lahir tahun 209 Hijriah, wafat 279 Hijriah. Juga hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani di dalam kitab Al-Mu'jam Al-Awsat yang lahir tahun 260 Hijriah, wafat 360 Hijriah. Itu Rasul bersabda, ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu otaknya ibadah. Ya, ad-du'a mukhul ibadah. Bahkan hadis ini diuraikan oleh salah satu ulama bernama Said Abdullah bin Mustafa Al-Idrus. Beliau menguraikan hadis tersebut jadi satu kitab, judulnya Ad-Du'a Mukhul Ibadah. Ya. Kenapa Nabi katakan doa ini otaknya ibadah? Maksudnya apa? Intisari dari semua ibadah. Karena doa itu adalah asilah baina abd wa rabbih. Hubungan antara hamba dengan penciptanya itu yang paling privasi itu adalah lewat doa. Kita sedang apa bahasa kerennya? Berkomunikasi dengan Allah. Konektivitas, sedang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu lewat doa. Bahkan di hadis yang lain kita diberikan senjata yang ampuh sebenarnya. Senjata yang ampuh yang Allah berikan kepada kita adalah doa. Kekuatan doa itu sangat luar biasa. Kekuatan doa itu sangat luar biasa. Sehingga ini hadis riwayat Imam Al-Hakim yang lahir tahun 321 Hijriah, wafat 405 Hijriah, di dalam kitab Al-Mustadrak beliau mengatakan hadza haditsun sahih. Ini hadis yang sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-du'a'u silahul mu'min wa imaduddin wa nurus samawati wal ard. Doa itu senjatanya orang beriman. Kenapa Nabi gak sebut senjatanya orang muslim, tapi orang beriman? Ya, makna orang beriman orang yang yakin doa itu punya kekuatan. Kadang doa pikirannya kemana? Ya, pikirannya tidak fokus di dalam doa. Tapi kalau orang mukmin berdoa, dia fokus, khusyuk, konsentrasi, dan dia yakin bahwa doa ini punya kekuatan dahsyat. Dan dia harus yakin doa ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, mustajab. Kemudian Nabi katakan doa ini tiang agama. Dan doa adalah cahaya di langit dan di bumi. Ini hadis sahih riwayat Imam Al-Hakim. Ini sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan salah satu ulama bernama Syekh Muhammad bin Ali Hammam, ya. Beliau menulis satu kitab berjudul Silahul Mu'min fid Du'a wa Dzikir. Senjata orang beriman itu ada di dalam doa
dan zikir. Jadi bukan hanya doa itu senjata, tapi zikir juga itu senjatanya kita. Tuh. Saya teringat salah satu pernyataan dari Al-Imam Ja'far Shadiq Ibn Muhammad Al-Baqir. Beliau pernah mengatakan, as-sawa'iq tusibul mu'mina wa ghairahu wa la tusib dzakiran lillah ta'ala. Petir itu, kilat atau petir, bisa menyambar orang beriman dan juga bisa menyambar orang yang tidak beriman. Akan tetapi petir itu, kilat itu atau petir itu tidak akan bisa menyambar orang yang sedang mengingat Allah. Nah, makanya kalau ada petir, kita diajarkan membaca doa. Allahumma la taqtulni bi ghadabik wa la tahlikni bi adzabik wa'afini qabla dzalik. Itu doa dibaca ketika mendengar ada suara petir. Nah, otomatis ketika sudah berdoa dan zikir itu jadi silah, senjata, bahkan juga bisa menjadi hisnun hasin, perisai pelindung. Tuh. Makanya ulama cerdas ya, ulama-ulama kita luar biasa tuh. Ada salah satu tokoh ulama menulis kitab judul Al-Hisnul Hasin min kalami Sayyidil Mursalin, benteng pelindung dari doa-doanya yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Artinya doa yang Nabi ajarkan dan zikir-zikir tersebut bukan hanya menjadi senjata, tapi juga bisa menjadi benteng pelindung perisai dari berbagai hal, bukan hanya petir. Terlindungi dari apa? Sihir, terlindungi dari santet, terlindungi dari musibah dan hal-hal yang tidak menyenangkan. Itu bisa terlindungi dengan doa dan zikir. Makanya senjata ini, senjata doa ini tidak pernah luput. Ketika Allah ceritakan di dalam Al-Quran, mulai dari kalangan para nabi, para rasul, semuanya itu selalu berdoa. Ya. Nabi Adam berdoa, ya Rabbana dzalamna anfusana ila akhir doa. Ya, kemudian ada Nabi Yusuf juga berdoa, Rabbi tawaffani musliman wa alhiqni bisolihin. Ya, Nabi Isa, Nabi Sulaiman, bahkan Nabi kita Muhammad SAW itu setiap saat, setiap waktu berdoa. Karena perintah doa itu tajaddud wa istimrar. Perintah untuk kita berdoa kepada Allah itu diminta setiap saat dan setiap waktu. Sifatnya Allah makin senang jika banyak hamba meminta. Ya, beda dengan manusia, makin banyak kita meminta kepada manusia, makin dia tidak suka. Tapi sifat Allah terbalik, justru makin banyak kita meminta kepada Allah, Allah makin mencintai kita. Allah makin senang dengan apa yang kita minta. Bahkan sebaliknya, yang tidak pernah minta apapun kepada Allah, justru Allah murka, dianggap sebagai hamba yang sombong. Kamu gak butuh sama saya, gitu. Man lam yas'alillah yaghdab alaihi. Siapa yang tidak meminta kepada Allah, Allah murka kepadanya. Makanya di dalam Al-Quran, coba kita lihat ya, satu contoh. Ini contoh ini luar biasa. Ini satu keluarga sukanya doa. Hal sepele doa, minta sama Allah. Ini doa bukan hanya permintaan, tapi sedang menjalin koneksi dengan Allah. Kita sedang berkomunikasi dengan Allah lewat doa. Makanya ini keluarga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan dijadikan satu surat khusus dengan nama surat Ali Imran. Surat keluarganya Imran. Disebut satu keluarga semuanya orang yang ahli ibadah, ahli sujud, ahli zikir, ahli doa. Tuh. Siapa keluarga Ali Imran? Kalau kita mengkaji kitab-kitab tafsir para ulama, ya biasa ada khilaf. Ada yang mengatakan ini Imran bapaknya Nabi Musa, ada yang mengatakan begini dan begitu. Tapi kecenderungan ulama, karena sesuai dengan kisah yang ada, Imran yang dimaksud di situ adalah ayahandanya Sayyidah Maryam. Ya, Sayyidah Maryam bintu
Imran. Dari mana ulama menyimpulkan bahwa surat Ali Imran adalah keluarganya Sayyidah Maryam, keluarganya Nabi Isa, keluarganya siapa? Nabi Zakaria, ini masuk satu keluarga semua nih. Itu. Ya, karena fir riwayah Sayyidah Maryam pamannya itu Nabi Zakaria, pamannya. Coba lihat bagaimana Allah kisahkan kisah mereka. Disebutkan ibundanya Sayyidah Maryam itu, ya, idz qalat imra'atu Imrana, ya, ketika istrinya Imra'atu Imrana. Nah, istrinya Imran ini ulama tafsir mengatakan namanya Hana. Jadi ibundanya Sayyidah Maryam itu bernama Sayyidah Hana. Idz qalat imra'atu Imran Rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharrara fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Ya, falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha untha wallahu a'lamu bima wada'at. Wallahu a'lamu bima wada'at. Wa inni samaituha Maryamah wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasana wa kaffalaha Zakaria kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada 'indaha rizqa qala ya Maryamu anna laki hadha qalat huwa min 'indillah innallaha yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Ada termaktub di surat Maryam ketika istrinya Imran disebutkan. Memang tidak disebut nama siapa, tapi disebut di dalam Al-Quran istrinya Imran ketika berdoa atau bernazar. Ya, wahai penciptaku, sesungguhnya aku nazar kepadamu, janin yang ada di dalam perutku aku wakafkan, ya bahasanya, seumur hidup hanya ibadah kepadamu sampai meninggal. Ada ibu yang berani begini? Ini masih dalam kandungan. Ini anak gak ada kesibukan lain kecuali ibadah kepadamu sampai meninggal dunia. Makanya Imam Ja'far As-Shadiq yang lahir tahun 83, wafat 148 Hijriah, dinukil oleh Imam Ar-Raghib Al-Asfahani dalam kitab Mu'jam Mufradati Al-Fadhil Quran Al-Karim mengatakan arti dari Maryam itu adalah khadimatur Rabb, pelayannya Allah. Itu bukan bahasa Arab, bahasa apa, Ibrani atau Bani Israel, bahasa mereka. Maryam. Makanya bahasa ini murni bahasa Ibrani, bahasa Bani Israel, yang artinya adalah dalam bahasa Arab khadimatur Rabb, pelayan perempuan, ya, Allah Subhanahu wa taala. Itu kebiasaan ibundanya Sayyidah Maryam berdoa. Nah, karena ayat ini kan bercerita tentang Sayyidah Maryam, otomatis tadi istrinya Imran, berarti Imran adalah Ali Imran tadi, keluarganya Imran. Ini pendapat ulama tafsir yang menguatkan pendapat ini. Harapannya anak laki-laki. Karena kalau untuk ibadah yang paling baik itu laki-laki, tidak ada hari libur. Kalau wanita ibadahnya ada hari libur, ada masa menstruasi. Sehingga harapan dari ibundanya Sayyidah Maryam, istrinya Imran, yaitu Sayyidah Hana, itu adalah anak laki-laki. Tapi kenyataannya berbeda. Makanya Allah ceritakan itu. Ketika meminta itu, saya nazar ini di perut saya diserahkan kepadamu untuk ibadah, ya Allah. Ya. Tolong terimalah, kata dia. Engkau innaka antas samiul alim, engkau maha mendengar lagi maha mengerti. Ternyata melahirkan anak perempuan. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha untha. Ya. Falamma wada'at, ya, tatkala dia melahirkan ternyata yang lahir anak perempuan. Fi tafsir Baydhawi dikatakan begitu. Kemudian Allahu a'lam bima wada'at.
dan Allah lebih mengetahui apa yang dia lahirkan. Tadi ayatnya saya lupa itu, ada potongannya itu yang saya tidak baca. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuhal unsa wallahu a'lam bima wada'at walaysa dzakar. Nah, ini tadi belum sebaik. Walaysa dzakaru kal unsa. Wa inni samaituha Maryama wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Nah, ini ayat yang benar ini tadi. Tadi koreksi itu, ada kurang ya. Tatkala melahirkan ternyata anak perempuan. Maka dia katakan, ya Rob, ya singkat dari terjemahan tadi, anak laki-laki tidak sama seperti perempuan, kata ibundanya Sayyidah Maryam. Karena kalau ibadah anak perempuan ada masa liburnya, tapi kalau laki-laki gak ada libur, gitu. Akan tetapi ini anak sesungguhnya saya namakan Maryam, dan saya minta kepadamu agar engkau lindungi dia dan anak turunannya dari syaitan. Lihat kebiasaan doa. Dari awal ceritanya doa, minta sama Allah Ta'ala. Ternyata pilihan Allah terbaik tuh. Memang niatnya, keinginannya anak laki-laki, agar harapannya nanti jadi orang soleh. Harapannya semuanya tidak terlalu tinggi-tinggi, punya anak laki-laki yang soleh. Ternyata Allah kasih perempuan. Ketika Allah kasih anak perempuan, ternyata Allah anugerahkan sesuatu yang lebih besar dari ekspektasinya. Anak perempuan itu justru melahirkan seorang nabi dan rasul. Jadi orang yang doa tidak mungkin rugi. Ada kalanya, dan tidak mungkin Allah kasih kurang dari permintaan kita, pasti dikasih yang lebih. Ini mintanya anak laki-laki yang soleh, Allah kasih hadiah apa? Memang gak dapat langsung anak laki-laki yang soleh, tapi Allah kasih hadiah cucunya, seorang nabi dan seorang rasul, Nabi Isa ibn Maryam. Ya. Kemudian Allah Ta'ala menjawab semua permintaannya, doanya, niatnya dari Sayyidah Hana. Allah mengatakan fataqabbalaha rabbuha bigobulin hasanin wa ambataha nabatan hasana wa kaffalaha Zakaria. Allah terima semua doa yang dia pintakan tadi dengan penerimaan yang baik, kata Allah Ta'ala. Jadi orang doa pasti diterima, tapi cara Allah mengabulkan itu sesuai kehendak Allah, bukan keinginan kita. Ya, itu ulama bahas panjang lebar. Ada kalanya disimpan di akhirat, ada kalanya dikasih di waktu yang tepat, ada kalanya tidak diijabah tapi diganti sebagai penghapus dosa, ada kalanya diberikan sebagai peningkatan derajat di surga. Nah, ini semua Allah lebih tahu maslahat kita. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ya, dia yang lebih mengetahui mana yang baik, sedangkan kamu tidak mengetahui yang baik bagi dirimu. Ayat ini juga menceritakan seorang anak bisa menjadi pribadi yang baik, pribadi yang soleh, itu dengan 3 sebab. Yang pertama, faktor genetik ada. Karena Sayyidah Maryam terlahir dari orang tua yang baik. Tapi tidak cukup faktor genetik. Dilanjutkan lagi di situ, wa anbataha nabatan hasana. Harus tumbuh di lingkungan yang baik. Ini teori modern nih, perkembangan individual seseorang tergantung 3 faktor tuh dalam ilmu psikologi modern, yaitu faktor genetik, faktor lingkungan, dan faktor pendidikan. Al-Quran sudah bahas 1000 tahun lalu. Tuh, Sayyidah Maryam berasal dari orang tua yang baik, kemudian tumbuh di lingkungan yang baik, wa anbataha nabatan hasana, dan yang ketiga memiliki guru yang baik, wa kaffalaha Zakaria, ya, Nabi Zakaria mengasuhnya. Jadi 3 faktor ini penentu seseorang bisa menjadi orang yang memiliki kepribadian yang baik. Doa dari awal. Nah, setelah Allah terima doanya Sayyidah Hana, lahirlah Sayyidah Maryam. Sayyidah Maryam dikasih anugerah besar. Di antaranya adalah Allah pilih Sayyidah Maryam sebagai wanita yang disucikan Allah dan wanita pilihan dan wanita terbaik sealam semesta. Makanya sampai dikultuskan jadi Tuhan.
Kalau bukan wanita yang luar biasa, gak mungkin manusia ini bukan wanita biasa-biasa saja, ya. Jadi sudah dinazarkan ibadah, dijalankan tuh. Dia gak pernah lihat lelaki yang bukan mahram seumur hidup. Dan tidak pernah dia libur di dalam beribadah kepada Allah. Ada yang mengatakan sama seperti Sayyidah Fatimah, gak ada menstruasi. Ada yang mengatakan demikian. Dan gurunya seorang nabi dan pamannya dan gurunya adalah Nabi Zakaria alaihissalam. Subhanallah, malaikat datang tuh. Malaikat datang, beliau hanya bisa berkomunikasi dengan malaikat. Tuh. Bahasa Al-Quran, teman ngobrolnya malaikat. Tuh. Makanya di dalam ayat disebutkan wa idz qalatil malaikatu ya Maryamu, ya, innallaha astafaki wa tahharaki wastafaki ala nisa'il alamin. Ketika malaikat berkata wahai Maryam, kata wahai Maryam itu berarti sedang ngobrol. Gak mungkin dipanggil orangnya gak ada di depan. Pasti ketika mengatakan wahai Maryam, di situ Sayyidah Maryam ada dan berkomunikasi dengan malaikat. Ini wanita bisa komunikasi dengan malaikat nih. Bukan wanita yang jadi malaikat, ya. Ada kan wanita yang jadi malaikat dulu tuh di Jakarta, masuk penjara tuh, ya. Lia Eden, ya. Malaikat tapi masuk penjara itu kan. Padahal malaikat cahaya bisa tembus. Tapi Sayyidah Maryam berkomunikasi dengan malaikat. Kemudian malaikat ini membawa pesan dari Allah. Ya Maryam, wahai Maryam, innallaha istafaki. Sesungguhnya Allah telah memilih dirimu. Bayangkan, memilih dirimu. Wa tahharaki, dan Allah telah mensucikan dirimu. Wastafaki, diulang lagi kalimat, dan Allah telah memilihmu 2 kali. Artinya dipilih dari pilihan. Wanita yang terpilih dari wanita yang terpilih. Kemudian dinyatakan, dan Allah memilihmu menjadi wanita yang terbaik sealam semesta. Itu Sayyidah Maryam, ya. Kalau Sayyidah Khadijah levelnya di atas lagi. Sayyidah Fatimah di atas lagi. Karena Sayyidah Fatimah bintu Sayyidina Muhammad. Kalau Sayyidah Maryam binti Imran, orang soleh. Tapi kalau Sayyidah Fatimah, ayahnya pemimpin Anbiya wa Rasul, Sayyidina Muhammad SAW. Fatimatu bid'atun minni. Nah ini manzilahnya di atas jauh, ya. Sayyidah Khadijah wa Sayyidah Fatimah. Tapi di bawahnya tuh Nabi sebut berurutan tuh sebaik-baiknya wanita alam semesta, ya. Khairun nisa'il alamin arba'ah. Ada ulama yang meriwayatkan sesuai urutannya itulah kemuliaannya. Yang pertama itu Sayyidah Khadijah. Yang kedua Sayyidah Fatimah. Antara Sayyidah Khadijah dengan Sayyidah Fatimah di dalam kitab Nurul Zolam yang ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Bantani terjadi khilaf. Mana yang lebih mulia antara Sayyidah Khadijah dengan Sayyidah Fatimah. Tapi keduanya ini di atas seluruh wanita. Itu. Yang ketiga baru Sayyidah Maryam. Yang keempat Sayyidah Asia bintu Muzahim. Itu. Tapi ini Sayyidah Maryam luar biasa juga. 34 kali Allah panggil namanya di dalam Al-Quran. Namanya langsung sebanyak 34 kali. Baik lewat malaikat, ya Maryam, ya Maryam, itu sebutan nama wanita yang disebut paling banyak di dalam Al-Quran, Sayyidah Maryam, 34 kali. Bukan berarti itu menandakan magamnya lebih tinggi, tapi fit tafsir banyak kisah Sayyidah Khadijah, banyak kisah Sayyidah Fatimah. Nah, di ayat yang lain Allah sudah menyatakan bahwa engkau wanita terbaik. Tapi Allah kasih bonus lagi. Sudah disucikan, dipilih menjadi wanita terbaik sealam semesta di zamannya dan menjadi pemimpin wanita Bani Israel. Allah kasih bonus lagi, dan bonus ini yang paling luar biasa. Apa itu? Diutus malaikat datang lagi. Isqalat al-malaikatu ya Maryamu innallaha yubashiruki bikalimatin minhu ismuhul masih Isa ibn Maryam wajihan fid dunya
wal akhirati wa minal muqarrabin. Wahai Maryam, kata malaikat, sesungguhnya Allah memberikan kabar gembira kepadamu dengan Allah Ta'ala menjadikan ada seseorang Nabi dan Rasul yang bernama Isa. Dia akan menjadi putramu, ibni Maryam. Dia adalah seorang Rasul dan seorang Nabi. Wajihan, Allah tambahkan, dan menjadi figur orang terkemuka di dunia maupun di akhirat. Wa minal muqarrabin, dan termasuk orang-orang yang Allah dekatkan dia kepada dirinya. Tuh. Bukan dia mendekat kepada Allah, Allah yang dekatkan dia kepada dirinya. Itu para anbiya begitu. Kalau kita kan lagi berusaha tagarrub ilallah ya. Kita ini berusaha mendekatkan diri kepada Allah. Kalau para nabi, Allah yang tarik mereka mendekat kepadanya. Makanya lafadznya al-muqarrabin, ya, orang-orang yang didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini semua hasilnya didapat oleh Sayyidah Hana, memiliki anak perempuan yang bernama Sayyidah Maryam, wanita yang soleha, wanita terbaik, memiliki cucu Nabi Isa. Itu semua hasil dari apa? Doa. Ini keluarga ini suka doa. Selalu hal-hal apapun diminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pelajaran yang bisa kita ambil dari keluarga Ali Imran. Ini keluarga ahli doa. Di ayat yang lain, istrinya Fir'aun, ya, menjadi wanita yang juga terhormat, Sayyidah Asia bintu Muzahim, itu juga senang berdoa. Tuh. Salah satu doa yang terkenal yang Allah abadikan di dalam Al-Quran, ya, beliau mengatakan, dan luar biasanya Allah jadikan sebagai permisalan untuk orang-orang yang beriman. Permisalan apa nih? Banyak-banyaklah berdoa kepada Allah. Wa daraballahu mathalan lilladzina amanu imra'ata fir'auna idh qalat rabbi ibni li indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa amalihi wa najjini minal qaumi zalimin. Dibuat permisalan oleh Allah Ta'ala bagi orang-orang beriman, istrinya Fir'aun, kata Allah Ta'ala. Jadi orang-orang beriman diminta oleh Allah, jadikan istrinya Fir'aun sebagai contoh. Apa contohnya yang perlu kita ikuti? Kata Allah Ta'ala, idh qalat, dia berdoa. Ya, idh qalat, apa doanya? Wahai penciptaku, tolong bangunkan kepadaku satu rumah di dalam surga yang dekat denganmu. Apa pelajaran yang bisa kita ambil? Kalau doa harus isinya optimis. Ya, kalau minta surga jangan tanggung. Ya Allah, berikan saya surga Firdaus. Allahu Ghani, Allah Maha Kaya. Level surga itu sebenarnya bukan karena sebab kita beramal banyak, makanya surganya Firdaus, enggak, tapi karena kasih sayang Allah. Allah gak pandang bulu, gak lihat itu amal, dan amal itu sebenarnya tidak memberikan manfaat kepada Allah Ta'ala. Sehingga Nabi ajarkan, sebagaimana Sayyidah Asia, beliau mintanya, coba lihat, ya Allah, penciptaku, bangunkanlah kepadaku satu rumah di dalam surga yang dekat denganmu. Dekat di sini makan laisa makan, ya, dekat derajat, bukan dekat tempat, ya. Derajatnya dekat dengan Allah Ta'ala. Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari yang lahir tahun 194, wafat 256 Hijriah. Nabi mengatakan, "Idza sa'altumullaha fas'aluhu al-firdausal a'la." Kalau kamu atau kalian meminta kepada Allah, maka mintalah surga Firdaus yang tertinggi. Ya. Jangan bilang minta yang penting di pinggir-pinggir saja, ya. Minta surga Firdaus. Ana inda dhanni 'abdi bi. Ya, Allah Ta'ala berfirman, saya berdasarkan prasangka hamba saya kepada saya. Kita minta sesuatu anugerah yang besar, sesuai prasangka itulah nanti Allah berikan. Kemudian dia meminta lagi apa? Wa najjini min fir'auna wa amali, dan selamatkanlah aku dari kejahatan Fir'aun dan perbuatannya. Wa najjini minal qaumi zalimin, dan selamatkan aku dari kaum yang zalim. Itu doanya Sayyidah Asia bintu Muzahim. Abul Aliyah, salah satu ulama
menceritakan bahwa doa ini dibaca oleh Sayyidah Asia tatkala beliau dihukum oleh Fir'aun. Ya, jadi Fir'aun mengetahui bahwa Sayyidah Asia ini telah beriman kepada Nabi Musa. Maka marah nih Fir'aun, mau dihukum istrinya ini. Sayyidah Asia dibawa di hadapan pembesar-pembesarnya, pejabat-pejabatnya Fir'aun. Kemudian Fir'aun mengatakan, bagaimana ini perempuan ini telah beriman kepada Tuhannya Musa, padahal saya Tuhan. Dia sudah menyekutukan saya. Bagaimana menurut kalian wanita ini? Ternyata pejabatnya ini puji, oh ini wanita yang baik, karena memang ini wanita yang soleha. Kata Fir'aun, bukan itu yang saya minta, hukuman. Saya mau hukum dia nih, bukan mau meminta kalian sanjung dia punya akhlak baik, tidak. Ini saya mau hukum. Nah, mereka takut sama Fir'aun. Maka mereka katakan, kalau gitu bunuh saja dia. Uktulha. Baik. Diikat kedua tangan dan kaki, dibentangkan di atas tanah, di sinar matahari yang panas. Nah, di saat itulah beliau berdoa, Rabbi ibni li baitan, ya, Rabbi ibni li indaka, Rabbi ibni li indaka baitan fil jannah. Wahai Allah, bangunkan untukku satu rumah di sisimu, ya, dekat dirimu di dalam surga. Itu beliau baca ketika sedang diikat itu. Saat itu Fir'aun menyaksikan dia mau disiksa, tapi belum sempat disiksa, riwayah belum sempat disiksa, baru diikat itu ya di atas tanah itu. Tiba-tiba Sayyidah Asia ini tertawa, senyum, ya, tertawa dan senyum bahagia. Fir'aun lihat, coba kalian perhatikan, ini sudah gila. Kita lagi mau aniaya dia, mau siksa dia, tapi dia tertawa. Ternyata apa yang menyebabkan beliau tertawa? Doa beliau diijabah oleh Allah. Saat itu Allah tunjukkan rumahnya di surga, makanya dia tersenyum bahagia. Belum sempat Fir'aun menyiksa, Allah perintahkan malaikat cabut nyawanya. Faqubida ruhuha, maka dicabut ruhuha, nyawanya. Meninggal dunia. Nah, itu buah dari apa? Dari doa. Tuh. Jadi doa ini sangat penting, ikhwanul muslimin, ya, terutama habis sholat. Itu ada riwayat mengatakan, ya, ad-doa fi kulli duburi sholah mustajab. Doa yang dibaca selesai sholat 5 waktu itu mustajab. Ada riwayat itu, ya. Tadi habis sholat, zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian doa di situ mustajab. Ya, setiap doa selesai sholat 5 waktu itu mustajab. Ada kaifiatud doa, ada tata cara doa. Ini dari Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Jadi beliau mengajarkan bagaimana cara berdoa yang baik dan benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan dalam syairnya itu, qad kafani ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari, fa du'ai wa ibtihali syahidun li biftikari, ya. Fali hadza sirru ad'u fi yasari wa asari ana abdun sora fakhri dimnal fagri wattirari. Ini Imam Haddad mengajarkan cara berdoa. Beliau mengatakan, saya artikan secara kesimpulan saja, kita ini sekalipun tidak minta kepada Allah, Allah sudah tahu permintaan kita. Seandainya kita gak minta nih, keinginan kita itu sudah diketahui oleh Allah Ta'ala. Lantas kenapa kita harus doa? Ini kata Imam Haddad, ya. Nah, doa saya dan permohonan saya kepada Allah, sekalipun Allah sudah tahu apa yang saya pintakan, tapi doa saya dan permohonan saya kepada Allah sebagai bukti bahwa saya hamba yang butuh kepadanya. Kita kalau lagi butuh kan kita utarakan itu. Dan beliau katakan, rahasia itulah aku senantiasa berdoa kepada Allah di dalam keadaan mudah maupun susah. Nah, ini juga ilmu nih. Doa itu jangan hanya dibaca waktu senang saja. Ada orang di waktu senang dia doa, waktu susah dia lupa sama Allah. Ada juga orang yang kebalik, waktu susah ingat Allah, ya, doa terus. Pas dia dapat nikmat lagi bahagia, dia lupakan Allah Subhanahu wa taala.
Kata Imam Haddad, hamba yang baik itu ketika berdoa di dalam keadaan susah maupun senang, tetap dia berdoa. Dalam keadaan lapang maupun sempit, tetap dia berdoa kepada Allah. Dalam keadaan sukses ataupun tidak sukses, tetap dia berdoa kepada Allah Ta'ala. Kenapa? Karena saya bangga menjadi hamba Allah yang selalu mengemis dan memohon kepadanya, kata Imam Haddad. Ana abdun sara fakhri dimna fakri wattirari. Ya ilahi wa maliki anta ta'lam kaifa hali. Terus wa bima qallat halla qalbi min humumin washtigali fatadarakni bilutfi minka ya maula mawali. Ya karimal wajhi gifni qabla ayyafna istibari. Indah sekali itu, syairnya luar biasa. Kata beliau apa? Wahai ya ilahi, wahai Tuhanku, wahai Allah, wahai yang memilikiku, ya ilahi wa maliki, engkau tahu keadaanku, engkau tahu keadaanku. Terus anta ta'lam kaifa hali, lanjutannya, wa bima qad halla qalbi min humumin washtigali, dan engkau tahu semua yang tersembunyi dalam hatiku dari kesedihan, kesumpekan dan kesibukan dalam hatiku. Engkau tahu itu semuanya. Maka tolong ya Allah, dengan kelembutanmu berikanlah rahmatmu kepadaku. Fatadarikni birutfi minka ya maula mawali, wahai yang maha penguasa dari semua yang berkuasa, tolong berikan kelembutanmu kepadaku. Kita Imam Haddad ya doanya. Ya karimal wajhi gifni, wahai Allah yang maha mulia, tolonglah aku. Gifni. Ya, jadi kalau mengemis-mengemis minta permohonan pertolongan jangan kepada makhluk, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Enggak boleh mengemis-mengemis di hadapan makhluk. Kalau mengemis di hadapan Allah taala itu ibadah. Ya, ibadah. Gifni, sebelum kesabaranku ini akan hilang ya Allah, tolong saya secepatnya sebelum kesabaranku ini hilang. Tuh. Qad kafani ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari. Itu selanjutnya apa? Bukan. Panjang itu syairnya itu. Pokoknya di bagian akhir itu mengatakan lam adzal bil babi waqif farhaman rabbi wuqufi wa biwadil fadli akif fa adim rabbi uqufi. Insyaallah. Saya hambamu yang banyak dosa ini, kata Imam Haddad, saya banyak dosa ya Rabb, berdiri di depan pintu rahmatmu. Waqif. Ya. Maka kasihanilah saya yang masih menunggu rahmat dan pertolonganmu. Ya Allah, saat ini aku berada di lembah yang penuh karuniamu. Aku berdiam diri di tempat tersebut. Maka tolong langgengkanlah keadaanku meminta karuniamu. Kemudian beliau mengatakan di bagian akhir tuh yang luar biasa tuh, hajatan fi nafsi ya Rabbi faqdiha ya khaira godi wa arih sirri wa qalbi min ladhaha wasyuwadhi. Ya. Dia katakan apa? Dalam diri saya ada hajat ya Allah, tolong kabulkan, engkau sebaik-baiknya yang mengabulkan hajat ya khaira qadi. Kata para ulama, syair Imam Haddad mengatakan di dalam diriku ada hajat, itu adalah hajatnya satu, ingin bertemu Nabi Muhammad SAW. Itu hajatnya Imam Haddad. Hajatan fi nafsi ya Rabbi faqdiha ya khaira godi wa arih sirri wa qalbi min ladhaha wasyuwadhi, dan bahagiakanlah ya jiwaku dan hatiku dari gejolak dan luapan hawa nafsu. Ya, singkirkan itu. Tuh. Fi sururin wa huburin wa idza ma kunta radi, di dalam keadaan senang dan bahagia. Selama hal itu engkau ridhoi ya Allah, maka berikan hal itu kepadaku. Falhana wal bastu hali wasyiari waddithari, ya, kesenangan, kebahagiaan adalah simbolku, simbol hidupku, dan juga pakaian kemuliaanku. Nah ini munajatnya Al Habib Abdul Haddad, itu kaifiatud doa, yang dimana di situ ada permohonan dengan apa? Senantiasa berdoa dalam setiap keadaan. Itu yang pertama. Yang kedua, berdoalah kepada Allah dalam keadaan merasa butuh dan merasa hina di hadapan Allah. Kemudian yang ketiga itu tanamkan hajat yang terbaik
dari permohonan kita. Tuh. Ini hajat dunia, minta gak apa-apa. Tapi ada hajat yang lebih besar daripada itu. Ya Allah, selamatkan saya di akhirat, wafatkan saya husnul khotimah, ya, kumpulkan saya bersama Nabi Muhammad SAW. Izinkan saya melihat Rasul Muhammad SAW, ya, fil manam, di dalam tidur saya. Itu hajatnya Al-Habib Abdul Haddad. Hajatan fi nafsi ya Rabbi faqdiha ya khaira ghadi. Nah, ini beberapa penjelasan terkait masalah solat. InsyaAllah kita lanjut di pertemuan berikut tentang bab solat. Mudah-mudahan Allah berikan kita istiqomah di dalam ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan sehat wal afiyah, amin ya rabbal alamin. Allahumma jam'ana hadza jam'a marhuma wa tafarraqana ba'da tafarrukan ma'suma wa la taj'al minna wa la minna shakila mahruma. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Wa lafu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.